Nah, bagaimana menghadapi ketidakpastian ini dan juga psikologis yang mungkin timbul, yaitu kegelisahan atau kecemasan. Kalau konteksnya teman-teman pekerja migran, mungkin di tempat kerja, tapi semoga yang bisa dipelajari dari kegiatan siang ini juga bisa diterapkan di aspek kehidupan lainnya. Oke, nah untuk teman-teman yang sudah mendapat tempat, sudah settle, duduk gitu ya sambil makan siang, kalau ada alat tulis, pena, pensil, atau apapun, dan juga kertas, bisa disiapkan, atau juga bisa nanti catat di HP, karena akan ada 12 pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan. Silakan teman-teman nilai apakah pernyataan tersebut menggambarkan karakteristik teman-teman. Jadi tidak ada jawaban benar atau salah, hanya menilai dari 1 sampai 5. 1 itu, wah ini nggak gue banget gitu ya. Kalau dari Jakarta, gue lihat. Yang 5 itu, wah ini gue banget nih. Misalnya pernyataan pertama gitu nanti. Nah, 1, 2, 3, 4, atau 5. Nanti teman-teman silakan baca. Dan saya akan coba bantu juga untuk menyebutkannya kalau misalnya sulit melihat HP. Nah, ada 12 pernyataan ya. Silakan 1 sampai 5. Yang pertama, kejadian yang tidak direncanakan membuat saya sangat kesal. Dari 1 sampai 5, sejauh mana nih menggambarkan karakteristik teman-teman, karakter teman-teman ya. Tidak ada jawaban benar atau salah, hanya pilih 1 sampai 5. Oke, tidak perlu dipikir lama-lama gitu ya, langsung ini gue banget apa nggak banget. Oke, selanjutnya ya. Oke, yang pertama, kejadian yang tidak direncanakan membuat saya sangat kesal. Kita beralih ke 2. Jangan takut ketinggalan, nggak apa-apa, nanti kita bisa ulang. Oke, pernyataan kedua. Saya frustasi ketika tidak memiliki semua informasi yang saya butuhkan. Ini dalam hal perencanaan atau mau melakukan sesuatu. Jadi merasa frustasi ketika tidak memiliki semua informasi yang diperlukan. Oke. Bu Ira dan Bu Pritia juga boleh ikutan. Yang ketiga, ketidakpastian membuat saya tidak bisa menjalani hidup seutuhnya. Hidup seutuhnya tuh yang seutuhnya gitu ya, merasa kayak ada sesuatu yang kosong atau sesuatu yang kurang kalau menghadapi ketidakpastian. Oke, pernyataan keempat, seseorang harus selalu punya rencana untuk menghindari peristiwa tidak terduga. Nah, apakah ini menggambarkan teman-teman bahwa harus selalu punya rencana, kata kuncinya harus selalu punya rencana untuk menghindari peristiwa tidak terduga. Oke, pernyataan kelima, peristiwa kecil yang tidak terduga dapat merusak segalanya, bahkan kalau sudah ada perencanaan yang matang. Misalnya siang ini nih teman-teman mau piknik atau mau keluar, udah direncanain mateng, kumpul jam berapa, sampai jam berapa, misalnya kalau piknik bareng, siapa bawa apa, tapi ternyata ada lupa bawa sendok gitu ya, hal kecil, atau lupa bawa garpu. Sendok ya penting lah, lupa bawa garpu gitu. Nah jadinya bagi beberapa orang mungkin itu merusak segalanya gitu, padahal cuma garpu misalnya. Nah, apakah pernyataan ini menggambarkan teman-teman atau tidak? Atau sedikit, atau agak, atau sangat? Pernyataan keenam, saat tiba waktunya bertindak atau melakukan sesuatu, ketidakpastian itu melumpuhkan saya. Jadi, ketika harus mengambil keputusan misalnya, tapi karena ketidakpastian, saya tidak bisa melakukan apa-apa, saya tidak bisa bertindak. Melumpuhkan saya maksudnya seperti itu ya, bukan melumpuhkan secara fisik, lumpuh, tapi tidak bisa mengambil tindakan. Oke, pernyataan ketujuh, ketika saya tidak yakin, saya tidak dapat berpikir atau bertindak dengan baik.
Dengan baik dalam artian tidak bisa maksimal. Pernyataan ke-8, saya selalu ingin tahu apa yang ada di masa depan untuk saya. Penasaran nih, apa nih yang ada di masa depan? Pernyataan 9, saya tidak suka kejutan. Misalnya ya kejutan apapun, misalnya ulang tahun atau kejutan dikagetin teman atau apapun kejutan, baik yang positif maupun yang mungkin kejutan dalam hidup gitu ya, negatif. Oke, pernyataan ke-10, keraguan kecil dapat menghentikan saya untuk mengambil tindakan. Jadi misalnya bisa nggak ya, padahal mungkin ragu-ragunya kecil gitu, tapi kemudian tidak bisa mengambil tindakan, tidak bisa membuat keputusan. Oke, pernyataan ke-11. Sebentar. Ya. Saya harus sudah merencanakan semuanya sebelum hal itu terjadi. Jadi harus bikin rencana dulu sebelum ngapa-ngapain atau memikirkan apa aja nih yang mungkin terjadi dan harus direncanakan. Oke, sudah hilang ya, ada ya muncul lagi window-nya. Saya tidak tahu bagaimana menghilangkannya, tapi semoga lama-lama hilang. Oke, yang terakhir, pernyataan ke-12, saya harus menghindari semua situasi yang tidak pasti. Oke, kalau yang baru bergabung, pilih dari 1 sampai 5. 1 itu tidak menggambarkan saya sama sekali pernyataan ini. Yang kedua, pernyataan 2 itu sedikit menggambarkan saya. Pilihan ketiga agak menggambarkan saya. Pilihan 4 itu sangat menggambarkan saya. Pilihan 5 seutuhnya menggambarkan saya. Dari setiap pernyataan tadi. Ini yang terakhir ya. Oke, nah, ini 12 pernyataan tadi. Kalau misalnya tadi ada yang terlambat atau ketinggalan, beberapa pernyataan bisa dilihat lagi. Kalau teman-teman ingat slide awal judul tadi, sebentar, bagaimana menghilangkan, ini masih ada kelihatan kayak kotak kuning ya. Nah, bagaimana menghilangkannya? Saya kurang tahu juga, tapi mari kita coba. Oke. Agak mengganggu memang, tapi saya belum tahu cara menghilangkannya. Kalau teman-teman ingat tadi di slide awal ada dadu, itu seperti gambaran hidup kita bahwa kita nggak tahu nih angka berapa yang keluar gitu ya kalau dadu dilempar gitu. Nah, itu juga yang terjadi dalam hidup. Kadang ada beberapa hal yang tidak bisa diprediksi atau mungkin bisa diprediksi tapi hasilnya kita nggak tahu seperti apa. Ada beberapa aspek misalnya ya di karir atau pekerjaan kita, besok tiba-tiba dipecat, kita nggak tahu, atau kontraknya di-terminate, atau mungkin yang positif tiba-tiba dapat promosi atau dapat tambahan salary gitu ya. Atau di bidang keuangan tiba-tiba saldo berkurang, misalnya ada penipuan atau lain-lain gitu. Yang positif juga misalnya tiba-tiba dapat menang undian gitu ya. Asmara dan juga kesehatan. Itu beberapa aspek yang tidak pasti di dalam hidup kita. Tentu ada banyak aspek lainnya. Nah, kemudian juga sumber stres dari ketidakpastian. Tentu sesuatu yang tidak pasti itu membuat kita stres ya. Tetapi kalau dilihat lebih lanjut, apa sih yang sebetulnya membuat kita stres dari ketidakpastian? Informasi yang terlambat datangnya atau tidak komplit, hanya sebagian, misalnya border ditutup nih di Makau, tidak tahu kapan dibuka lagi, nah itu kan tidak komplit, atau tidak akurat, misalnya oh katanya kalau
izin visanya, izin kerjanya habis, harus pulang, dideportasi, apapun alasannya, walaupun misalnya tidak ada penerbangan atau didenda. Nah, itu mungkin tidak akurat gitu ya. Dan juga mungkin berubah-ubah. Nah, ini yang membuat kita stres dari ketidakpastian. Nah, balik dulu ke slide sebelumnya, ini ada 12 pernyataan yang mengukur seberapa fleksibel kita untuk menghadapi ketidakpastian. Nah, coba teman-teman golongkan pernyataan yang hijau dan putih. Yang hijau itu ada 7 pernyataan di jumlah, jadi agak matematik sedikit. Dan yang putih itu ada 5 item atau 5 pernyataan. Coba dijumlah. Lalu dibagi 7 hasilnya untuk yang hijau, karena ada 7 pernyataan ya. Jadi misalnya kalau yang hijau ada nomor 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 dijumlah, misalnya totalnya 35, karena semuanya gue banget nih gitu ya menggambarkan. Dibagi 7, nanti ketemunya 5 gitu ya. Tapi silakan dijumlah dulu. Kemudian yang putih itu dibagi 5, karena ada 5 pernyataan. Sehingga nanti sama-sama skor total atau ratanya antara 1 sampai 5. Ya. Coba dilihat mana yang lebih besar atau sama gitu ratanya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, yang hijau ini lebih ke kecenderungan seseorang untuk harus bikin rencana dulu nih, mendetil. Apapun kondisinya harus dibuat rencananya sangat mendetil gitu ya. Semakin besar skor yang hijau, berarti ada kecenderungan orang tersebut harus membuat rencana sampai detil dulu gitu ya. Kalau misalnya skornya rendah di bagian hijau, kemungkinan orang tersebut hampir tidak pernah atau mungkin jarang membuat rencana untuk menghadapi kejadian yang mungkin terjadi gitu ya. Yang baik seperti apa? Tentu kita perlu membuat rencana, tetapi ketika kemudian terlalu intens membuat rencana tersebut sehingga akhirnya menghambat kita untuk berbuat sesuatu gitu ya. Nah, itu yang kurang baik gitu ya. Nah, kalau yang putih itu keraguan untuk bertindak. Jadi lebih ke misalnya yang item nomor 6. Saat waktunya mengambil keputusan atau bertindak, ketika ada ketidakpastian itu membuat orang tersebut tidak bertindak atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini yang juga perlu dilihat. Semakin tinggi skor yang putih, berarti kecenderungan seseorang untuk kemudian tidak melakukan sesuatu itu jadi lebih besar ketika ada ketidakpastian. Gitu ya. Nah, teman-teman yang dua rata skornya di putih dan hijau cenderung tinggi, yaitu 5 gitu ya. Coba belajar untuk mengurangi gitu ya, untuk lebih fleksibel gitu. Tetapi buat teman-teman yang cenderung skornya rendah di putih dan hijau, nah ini berarti perlu belajar juga untuk membuat perencanaan gitu. Karena yang baik, yang cenderung baik itu yang di tengah-tengah gitu ya. 3 atau 2 dan 4. Yang ekstrim itu perlu dilihat lagi gitu ya, ekstrim 1 atau ekstrim 5. Oke. Nah, ketika kita membicarakan ketidakpastian itu kan berarti sesuatu di masa depan gitu. Nah, nanti hubungannya dengan gangguan atau permasalahan psikologis yang muncul itu adalah kecemasan, atau dari judul yang disediakan adalah kegelisahan. Tetapi ketika mengganggu fungsi hidup kita, misalnya jadi beberapa reaksi yang muncul secara fisiologis atau fisik ataupun psikologis, misalnya jadi gugup atau gelisah, kerja itu nggak tenang gitu ya, sulit mengontrol perasaan, misalnya kalau sedih tuh jadinya sedih banget, atau misalnya pas gembira jadi gembira banget gitu, atau mudah tersinggung, senggol bacok gitu ya bahasa gaulnya, kemudian sulit rileks karena tadi gelisah gitu ya, kemudian pas kerja juga atau pas baca berita, nonton TV itu fokusnya terganggu gitu, yang biasanya ngerti
nonton drakor gitu, ngerti ini jalan ceritanya gimana nih, ini siapa, atau bagaimana ceritanya, fokusnya terganggu, kemudian motivasi menurun, kemudian juga mungkin perubahan tindakan, bicaranya bisa lebih cepat atau lebih lambat. Nah, ini reaksi umum dari kecemasan yang sudah mengganggu fungsi hidup gitu ya. Nah, reaksi ini bisa tumpang tindih dengan yang namanya depresi. Teman-teman mungkin sudah familiar juga dengan yang namanya depresi. Tapi kita bisa lihat kalau kecemasan itu fokusnya adalah yang belum terjadi di masa depan. Sedangkan depresi itu fokusnya yang sudah terjadi. Jadi ada perasaan bersalah, perasaan menyesal, dan hal-hal lainnya yang fokusnya itu adalah pada hal yang sudah terjadi, gitu ya. Mungkin apa yang tidak kita lakukan yang sebenarnya mungkin bisa dilakukan. Nah, dari slide ini kita belajar bahwa perlu mengenali nih, apakah sumber stres saya itu sesuatu yang belum terjadi sehingga saya cemas, atau sesuatu yang sudah terjadi sehingga saya mungkin ada frustasi, kemudian cenderung depresi. Nah, ketika sumber stres ini dikenali, nanti kita juga lebih enak nih mau mengatasinya seperti apa. Karena misalnya sesuatu yang belum terjadi, berarti kan kita bisa memplanning. Sementara kalau ternyata itu sudah terjadi, kita lebih fokus ke belajar apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa yang sudah terjadi. Nah, kalau misalnya cemas, kemudian itu tadi, ada orang yang cenderung kemudian ketika ketidakpastian itu muncul, jadinya tidak mengambil keputusan. Ketika waktunya tiba, misalnya harus bayar di Indonesia, lagi ada cicilan nih ternyata. Kemudian ada berita di-terminate bulan depan gitu. Kemudian sudah sampai bulan depan, tidak mengambil keputusan, akhirnya berlalu. Nah, ini bisa jadi depresi karena berlalu gitu ya. Nah, ini akan menjadi lingkaran, maka harus dikenali, kemudian semoga bisa di-stop. Karena misalnya, oh ini belum terjadi, saya bisa memplanning sesuatu. Gitu ya. Nah, Mas Andrian, saya salah sedikit. Beberapa masukan katanya suaranya kecil ya. Di saya sih jelas. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin audionya belum terhubung atau mungkin bisa pakai earphone. Oke, saya coba pakai earphone juga ya, semoga bisa membantu. Apakah sudah lebih jelas, teman-teman? Sangat jelas untuk saya. Oke, lebih jelas dari yang tadi? Ya, jelas, Pak. Dari jelas. Tadi juga sama. Dari tadi jelas. Oke. Dari tadi juga. Jelas sekali, Pak. Okay. Dari tadi juga jelas sekali. Ya. Jelas sekali. Mungkin belum diperbesar itunya. Iya, volumenya nggak dibesar kayaknya dia. Oke, saya lanjutkan ya. Semoga lebih jelas dengan earphone. Nah, ketika kita sudah tahu apakah di masa depan atau masa lalu yang menjadi sumber stres kita, kita bisa beralih nih. Kemudian apa sih rahasia untuk menurunkan kecemasan gitu ya? Kalau teman-teman tahu Romeo and Juliet gitu ya, saya nggak akan ngomongin Romeo and Juliet, tapi dari penulisnya atau pujangga yang melahirkan Romeo and Juliet, Shakespeare, itu dia bilang kalau ekspektasi itu adalah sumber dari segala kedukaan. Tapi apakah artinya kita tidak boleh berekspektasi, kita tidak boleh berharap atau merencanakan sesuatu? Nah, ini ada satu kata yang kurang sebetulnya menurut saya, yaitu unrealistic atau ekspektasi harapan yang tidak realistik. Nah, realistis gitu ya, tidak bisa diwujudkan atau sulit diwujudkan. Misalnya ekspektasi saya punya rumah misalnya 3 lantai gitu, mirip Istana Presiden misalnya. Kalau ekspektasinya seperti itu ya mungkin agak sulit ya dengan sumber daya yang ada, kemudian mau berapa lama mendirikan rumah seperti itu. Nah, tapi kalau harapannya adalah punya rumah deh, bisa untuk keluarga gitu, minimal 2 kamar gitu. Nah, mungkin itu lebih mudah diwujudkan. Nah,
Kemudian, nah ini ada satu slide yang mungkin nanti bisa dieksplor oleh Bu Ira atau teman-teman di Enrich untuk sesi lainnya gitu dengan narasumber yang lebih kompeten. Kaitannya dengan menyusun rencana atau tujuan. Singkatannya itu SMART. Nah, apa sih SMART? Kalau mungkin teman-teman sudah ada yang tahu juga, S-nya itu spesifik, jelas. Misalnya tadi, saya mau bikin rumah. Rumahnya seperti apa? Oh, ada 2 kamar minimal, kemudian ada ruang tamu, ukurannya berapa? Apakah tipe rumah sangat sederhana atau rumah sederhana? Jadi spesifik ya. Kemudian juga bisa diukur, misalnya itu tadi ukurannya tipe 36 atau ada berapa kamar. Jadi terukur juga progresnya misalnya dalam nanti time itu juga misalnya dalam 2 tahun atau 1 tahun gitu ya. Tapi bisa diukur, kemudian juga bisa dicapai misalnya, oh saya punya pendapatan setiap bulan itu segini yang bisa saya sisihkan untuk membangun rumah misalnya. Jadi dalam sekian waktu periode saya bisa dapat atau membangun rumah ini gitu ya. Realistik misalnya itu tadi sumber dayanya ada, kemudian juga bisa dilaksanakan misalnya bikin rumah di tempat asal saya masih ada lahan misalnya, atau ternyata udah nggak ada tanah kosong, apakah saya perlu bangun rumah di tempat lain gitu. Jadi realistis ya. Dan juga time base, ada batas waktunya. Karena kalau misalnya cuma angan-angan, saya mau rumah tipe 36 di daerah misalnya yang dari Jawa Timur, daerah di provinsi saya gitu. Tapi kemudian tidak ada batas waktu kapan nih rumah ini mau didirikan. Nah, itu juga jadinya angan-angan saja. Nah, setidaknya ketika teman-teman memiliki rencana atau tujuan yang SMART ini, ketika ketidakpastian itu muncul, misalnya, wah ternyata gara-gara pandemi, kontrak saya akan diputus nih bulan depan, atau sudah 1 tahun tidak akan diperpanjang. Nah, kira-kira rencana bangun rumah ini apa ya yang bisa dimodifikasi gitu ya. Nah, ketika awalnya sudah ada kayak blueprint-nya atau ada cetakannya, ini yang bisa dimodif ketika ada ketidakpastian itu datang. Gitu ya. Setidaknya kita punya sesuatu yang dipegang. Nah, ini ada beberapa hal yang terkait dengan diri kita dan orang lain, ataupun secara keseluruhan. Misalnya perasaan orang lain pada saya, terus apa yang orang lain pikirkan terhadap saya, ada juga yang di diri kita, misalnya kita mengucapkan sesuatu, kita berperilaku, atau kita memikirkan sesuatu. Nah, hal-hal ini termasuk dalam lingkaran kendali. Ada hal-hal yang di luar kendali saya. Kira-kira apa nih dari 20 ini, atau teman-teman ada contoh lain, apa nih yang di luar kendali saya? Di luar kendali teman-teman. Nomor berapa kira-kira? Contohnya. Nomor 13. Saya dipecat tiba-tiba gitu ya. Karena kita nggak, kecuali punya kemampuan meramal gitu, saya akan dipecat besok, tapi nggak tiba-tiba berarti. Oke, kemudian apa lagi kira-kira? Satu contoh lagi deh. Saya ditipu teman. Oke, saya ditipu teman karena ya kita nggak tahu apakah teman itu menipu atau tidak gitu ya. Oke. Nah, contoh lain yang mungkin lebih prosedural atau secara hukum itu nomor 8, aturan imigrasi. Kita kecuali kita kepala negara gitu, kita bisa mengontrol aturan imigrasi. Tetapi nomor 8 itu hal yang di luar kendali saya. Nah, ada hal yang mungkin bisa saya kendalikan. Ini kira-kira misalnya nomor 12, kapan saya cuti. Karena mungkin di kontrak itu ada klausul kita bisa cuti, tetapi kemudian perlu juga ngomong ke majikan atau ke employer kapan kita bisa cuti, karena nggak bisa tiba-tiba besok mau cuti gitu, perlu dikomunikasikan gitu ya. Jadi mungkin bisa saya kendalikan, perlu komunikasi dengan pihak lain. Sementara ada hal yang 100% atau sepenuhnya bisa kita kendalikan. Nah, ini kira-kira apa nih yang bisa kita kendalikan sepenuhnya? Saya mau jajan apa? Perilaku saya. Oke, ya. Ucapan saya.
Nah, oke, ya. Nah, beberapa teman tadi sudah menyebutkan ada ucapan saya, perilaku saya, pikiran saya. Kalau Bu Paspor saya Pritia, habis masa berlakunya Kapan saya cuti ya? Oke, kita coba satu-satu deh. Nah, kalau yang paling pasti yang bisa saya atau kita kendalikan itu nomor 3, 4, 5 gitu ya. Karena apa yang saya ucapkan ya kita pikir umumnya orang akan memikirkan dulu gitu ya apa yang akan diucapkan, dia mau melakukan apa, dan memikirkan apa. Nah, bisa juga tadi misalnya mau jajan apa gitu, walaupun mungkin jajanannya pilihannya terbatas. Dengan siapa saya bergaul? Ya, nah itu juga bisa dengan siapa kita bergaul gitu ya, kita bisa memilih merasa kalau kelompok yang ini kok sepertinya ngomongin orang melulu, saya nggak seret ya, kita bisa coba menjauh, memilih pergaulan yang lain gitu ya. Bukan artian memilih-milih teman, tetapi kita berusaha mengendalikan lingkup pergaulan yang bisa membuat kita bertumbuh gitu ya. Nah, ini yang beberapa hal teman-teman bisa coba refleksikan, mana nih ketika menghadapi ketidakpastian, mana yang bisa saya kendalikan, mana yang di luar kendali saya. Kalau misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini, yang pasti aturan imigrasi itu tidak bisa kita kendalikan. Tetapi kalau misalnya memperpanjang paspor, kita tahu karena nggak mungkin tiba-tiba tanggal di paspor kita berubah kan expire-nya. Itu sudah jelas, kita bisa merencanakan kapan kita mau memperpanjang. Tetapi yang di luar kendali kita, peraturan dari KJRI, tiba-tiba mereka stafnya sibuk, jadi hari Sabtu malah tutup misalnya. Nah, itu yang kita tidak bisa kendalikan. Tetapi kapan kita mau memperpanjang, idealnya kan 3 bulan sebelumnya misalnya, atau at least paling lambat 1 bulan sebelumnya gitu ya. Nah, itu yang bisa kita kendalikan, kapan mau memperpanjang. Tetapi kalau KJRI tutup jam berapa atau tiba-tiba tutup, itu di luar kendali kita gitu ya. Nah, coba direfleksikan lagi mana yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, mana yang di luar kendali. Karena ketika mengenali ini, kita bisa kemudian, oke, kita fokus apa yang bisa kita kendalikan. Gitu ya. Nah, lalu jenis-jenis strategi menghadapi masalah atau nama bagiannya coping. Gitu ya. Ada 3 strategi, yaitu fokus pada emosi. Jadi misalnya, nanti kita bahas lebih detail, ini contoh cepat saja, misalnya mencari dukungan emosional, memutus hubungan, quote-unquote, lalu bertumbuh. Strategi kedua itu fokus pada masalah, misalnya kita amati dulu, kemudian belajar, mengambil tindakan, dan mencari bantuan. Lalu yang 3 itu melakukan penilaian, fokus penilaian. Mencari tujuan, kemudian menerima keadaan dan menyusun rencana, lalu meningkatkan kepercayaan diri. Waktu saya tinggal 5 menit lah ya. Oke, strategi berfokus pada emosi, misalnya dukungan emosi dari teman, keluarga, pasangan, atau juga kita bisa berdoa secara spiritual gitu ya. Memutus hubungan di sini dalam artian denial, menyangkal adanya masalah. Yaudahlah dilupain gitu. Atau misalnya mengalihkan perhatian dengan nonton drakor, kalau yang suka drakor, atau K-pop, atau karaokean gitu ya. Atau melakukan perilaku yang kurang adaptif, misalnya mabuk karena mau melupakan masalah gitu. Masalahnya tidak akan hilang gitu karena akan ada tetap di situ. Kita juga bisa bertumbuh secara emosi, misalnya mungkin belum bisa menghadapi masalahnya, tetapi kita bisa membantu teman yang mengalami kondisi serupa. Setidaknya kita secara emosi bisa lega deh, walaupun masalah kita belum bisa diselesaikan, kita bisa membantu teman yang mengalami hal serupa. Saya akan agak cepat saja karena keterbatasan waktu juga. Lalu strategi yang kedua ini adalah berfokus pada masalah. Jadi amati nih masalahnya apa, kemudian misalnya kita mau di-terminate atau misalnya tidak boleh mengambil day off. Nah, regulasinya seperti apa? Kemudian pengalaman rekan-rekan lain yang mengalami peristiwa serupa seperti apa gitu. Kemudian kita melakukan hal-hal yang dibutuhkan kalau misalnya ternyata hak-hak kita dilanggar, kita perlu apa nih? Misalnya lapor KJRI, lapor imigrasi, atau lapor tenaga dirjen atau bagian ketenaga kerjaan di Hong Kong, misalnya seperti itu. Lalu
melihat juga bantuan apa yang bisa kita dapatkan, apakah secara legal dari KJRI atau misalnya dari Enrich ada bantuan informasi seperti apa yang tersedia. Nah, kita bisa fokus pada masalah, tapi juga bisa fokus pada penilaian, misalnya, oke, masalah ini apa sih yang pengen saya capai, misalnya, oke, determinate, pilihannya apa, saya bisa mencari pekerjaan baru, atau apakah saya harus balik ke Indonesia, jadi tujuan akhirnya, sambil nanti fokus pada permasalahan, gitu ya. Prioritasnya yang mana. Nanti kita akan latihan juga mengenali permasalahan, kemudian juga menerima bahwa ternyata ada hal nih, ada permasalahan gitu. Jadi diterima dulu, di-accept, kemudian disusun rencana, menghitung resiko dan benefit ketika kita menyusun suatu planning atau perencanaan. Lalu misalnya meningkatkan kepercayaan diri, misalnya saya harus berhadapan dengan orang lokal, berarti mungkin saya harus meningkatkan pemahaman atau kemampuan bahasa Inggris atau bahasa kanton atau bahasa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan diri kita menghadapi permasalahan tersebut, gitu ya. Atau pengetahuan secara hukum misalnya, ikut kursus atau hal lain. Nah, itu 3 strategi yang bisa kita lakukan. Nah, ketiga strategi tersebut bisa dilakukan umumnya ketika orang dalam kondisi kognitif yang cukup stabil. Tetapi pada orang yang menghadapi panik, dalam artian kurang bisa mengontrol kognisinya atau emosinya, itu bisa fight, flight, atau freeze. Fight itu berarti langsung senggol bacok nih, apa ada peristiwa apa langsung dihadapi, tapi mungkin konsekuensinya tidak dihitung secara matang. Yang flight itu menghindar. Nah, sementara ada beberapa orang yang mungkin freeze, dia blank gitu ya, nggak melakukan apa-apa karena ya freeze, blank gitu. Nah, kalau teman-teman menghadapi atau menemukan teman yang tiba-tiba freeze karena misalnya dapat telepon pasangannya meninggal misalnya. Nah, ada orang yang ya udah lemas gitu ya, freeze. Nah, teman-teman bisa bantu dengan beberapa tips berikut. Nah, ini kayak orang silat ya, kuda-kuda. Bayanginnya kuda-kuda atau grounding exercise. Secara literal, jadi here and now. Kalau tadi ingat yang kecemasan dan depresi, itu orang yang peaceful atau damai, itu yang here and now. Jadi diperhatikan dulu, diajak, ajak teman yang misalnya yang freeze tadi, atau teman-teman ketika merasakan panik, itu rasakan dulu, sadari saya ada di mana. Misalnya, saya ada di rumah nih, di kakinya dijejakkan gitu ya, untuk merasakan sensasi fisik gitu. Kemudian bernafas, now atau kini, teman-teman sadari pernafasannya itu dari hidung, kemudian mengalir ke paru-paru, kemudian dihembuskan, bisa lewat mulut atau hidung, itu semua dirasakan, jadi here and now. Nah, dengan latihan ini diajak untuk balik ke kondisi zero point, atau kita untuk berpikir secara optimal gitu ya, kembali emosinya, kognitifnya. Lalu juga sensasi fisiknya kita belajar untuk misalnya mengencangkan otot, tangan, gitu. Kita merasakan kencang, lemaskan gitu ya. Lakukan berulang sehingga secara mental kita sadar, saya menguasai tubuh saya gitu ya. Dan juga bisa juga ditambah dengan kalau teman-teman ada yang menjadikan pantai atau tempat lain itu tempat amannya, bisa dibayangkan gitu ya. Setelah tadi sadar bahwa saya di sini, kalau masih kurang juga, bayangin coba saya di pantai, membuat saya rileks, lebih tenang, itu bisa dibayangkan gitu ya. Nah, ketika siap mengambil keputusan, atau misalnya tadi ada ketidakpastian, kita dihadapkan suatu peristiwa, kita harus mengambil keputusan, ini ada beberapa langkah. Merumuskan masalah, tujuan, dan prioritasnya apa, kemudian kita bikin, karena suatu permasalahan mungkin ada beberapa alternatif solusi. Kita tidak harus memilih salah satu dulu, tapi di list aja dulu. Alternatif solusinya apa, siapa yang bisa kita minta tolong, kemudian resikonya apa ketika kita mengambil alternatif solusi A, itu mungkin ada resiko
Z, kalau kita mengambil alternatif solusi B, itu resikonya Y, dan kita bikin daftar itu, kemudian yang terakhir tentu mengambil keputusan, gitu ya. Nah, kita studi kasus deh. Kalau misalnya, semoga nggak ada yang namanya Rina ini ya, kalau ada kesamaan nama, tempat, peristiwa hanya kebetulan semata, gitu. Misalnya ada Ibu Rina, dia usia 45 tahun, menikah dengan 3 anak di Indonesia semuanya gitu ya, pasangan dan juga anaknya. Ibu Rina adalah seorang domestic helper. Dia saat ini membangun rumah di Indonesia, rumah makan gitu ya. Jadi seorang entrepreneur, dia lagi coba bangun rumah makan, tapi dia menggadaikan rumahnya nih ke bank. Jadi cicilannya masih 2 tahun untuk membangun rumah makan ini. Nah, ternyata kontrak kerja Rina itu habis Juni. Jadi masih 3 bulan gitu ya, tapi majikannya belum ada kabar akan lanjut atau tidak. Jadi ini kan sebuah ketidakpastian. Nah, tabungannya cuma cukup bayar cicilan selama 2 bulan kalau misalnya nggak diperpanjang. Suaminya itu di desa itu jadi dari Januari gara-gara pandemi mungkin ya, minta kiriman uang lebih karena hasil panen. Jadi ada sawah misalnya, hasil panennya tidak cukup. Nah, lalu anaknya 3 kan, yang bungsu akan masuk SMP, yang sulung mau masuk universitas gitu. Ya kasihan ya Bu Rina, permasalahannya banyak gitu. Nah, karena dia tidak mau membuat suaminya kepikiran, Ibu Rina hanya memendam masalahnya sendiri. Dan secara kesehatan juga ada nyeri di perut, entah karena di perutnya atau di rahim. Beberapa bulan ini menstruasinya juga tidak teratur. Dia cuma minum obat penekan rasa nyeri ya, Panadol. Lalu juga karena pandemi, semua anggota keluarga kerja atau belajar dari rumah, sehingga pekerjaannya juga bertambah berat. Nah, jadi dia cuma makan roti atau kadang mie, karena nggak sempet nih kalau mesti masak sendiri atau bikin makanannya yang dia suka. Nah, coba kita teman-teman breakdown nih masalahnya apa saja, lalu kira-kira alternatif solusi, kemudian resikonya apa, dan apa yang bisa dilakukan Rina untuk menghadapi permasalahan yang muncul dalam cerita ini. Gitu ya. Sekitar 1 menit deh ya. Bu Fritia, waktu saya masih berapa lama nih? Nggak apa-apa sih menurut saya, Mas, karena kan tadi mulainya agak terlambat ya. Oke. Soalnya ini kayaknya penting banget informasinya, dan studi kasusnya juga real banget. Ya, oke, makasih. 2 menit deh, coba teman-teman bayangkan ya, kalau jadi Bu Rina nih, permasalahannya apa saja, karena kita harus merumuskan masalah atau mencari permasalahan yang ada, lalu dari rumusan masalah itu, kira-kira alternatif solusi apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Oke, coba 1 menit lagi, teman-teman perhatikan cerita ini. Oke. Jadi yang pasti dari cerita ini lebih dari 1 masalah, gitu ya, karena dari secara keuangan, dari karir, kontraknya, gitu ya, kurang jelas. Pasangannya juga ada mungkin permasalahan lain, kemudian kesehatan juga ada. Oke, kita coba breakdown. Ternyata kalau mau di breakdown atau dipecah dari 3 paragraf ini saja, gitu ya, cerita singkat ini ternyata minimal ada 6 masalah gitu ya. Memang berat banget menjadi Bu Rina gitu, karena yang pertama dari masalah keuangan atau pekerjaan di rumah atau di Indonesia, ada cicilan ke bank gitu ya, menggadaikan rumah, sementara kontraknya belum tahu diperpanjang atau enggak, jadi kan sesuatu yang ketidakpastian. Kalau nggak diperpanjang, gimana nih cara membayar hutang ke bank? Bisa-bisa rumahnya disita oleh bank gitu ya. Tabungan pun cuma cukup untuk cicilan 2 bulan gitu. Nah, lalu dari masalah kedua, keuangan, suami juga dari Januari minta kiriman lebih banyak nih. Dan masalah ketiga, keuangan lagi. Ternyata semester depan
hanya dalam beberapa bulan, anak yang bungsu dan anak yang sulung akan masuk ke SMP dan mulai kuliah. Pasti perlu dana gitu ya. Lalu masalah komunikasi, karena merasa tidak mau membebani pasangan, dia tidak mau bercerita pada pasangannya, pada suaminya. Lalu masalah kelima, kesehatan, rasa nyeri di perut, kemudian juga menstruasi tidak teratur. Nah, yang terakhir masalah keenam atau gaya hidup sih ya, hanya makan mie atau roti, tetapi dalam jangka panjang tentu akan mempengaruhi kesehatannya Bu Rina gitu ya. Nah, kita coba breakdown, ada ternyata 6 nih, mana yang harus didahulukan, atau adakah yang berhubungan masalah 1-6 ini. Nah, kalau kita membuat pengelompokan, tentu yang paling bukan akar juga, tetapi yang sangat erat kaitannya dengan hidup Bu Rina adalah tentang pekerjaannya gitu ya. Karena pekerjaannya ini kontraknya akan diperpanjang atau tidak, karena kalau tidak diperpanjang, apa nih yang bisa dilakukan? Alternatif solusinya, apakah mencari pekerjaan lain atau balik ke Indonesia? Nah, kemudian kalau tidak diperpanjang juga harus memikirkan bagaimana membayar cicilan kepada bank. Gitu. Nah, hal yang harus dilakukan Bu Rina terkait dengan pekerjaannya ini, misalnya cari informasi, apakah kalau balik ke Indonesia prosedurnya cuman beli tiket terus pulang, tapi selama pandemi tentu ada yang namanya karantina. Akan seperti apa karantinanya? Jadi ini yang perlu dicari informasinya. Tetapi ketika misalnya mau mencari pekerjaan yang baru, berganti majikan, prosedurnya seperti apa? Apakah ada perubahan regulasi? Gitu ya. Nah, tapi tentu yang paling bisa dilakukan adalah bertanya secara asertif ke majikan tentang kontraknya. Misalnya dalam akhir Maret gitu, bisa asertif dalam artian asertif berarti kita mengutarakan pendapat tanpa agresi. Jadi dengan baik-baik gitu ya. Misalnya Pak, Bu, gitu, kontrak saya akan habis bulan Juni nih misalnya. Kondisi saya seperti ini, saya ada di Indonesia misalnya membuat usaha gitu. Jadi saya perlu tahu apakah kontrak saya akan diperpanjang atau tidak, karena kalau diperpanjang tentu saya akan sangat senang, saya bisa bekerja kembali dengan Bapak atau Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak atau Ibu tidak memperpanjang kontrak saya juga terima kasih. Saya perlu merencanakan langkah selanjutnya. Jadi mohon kabari saya misalnya dalam bulan April atau bulan Mei gitu ya. Jadi saya punya waktu juga merencanakan langkah selanjutnya. Nah, itu misalnya asertif gitu ya. Nah, daripada penasaran kan apa yang terjadi nih, kontrak saya diperpanjang atau enggak gitu. Resikonya apa? Bisa jadi majikannya yang memang sensi gitu ya, tersinggung. Tapi bisa juga majikannya senang, malah ditanya gitu ya, asertif, karena mungkin memang sibuk atau belum tahu juga misalnya diperpanjang atau enggak. Tetapi setidaknya ketika kita bertanya, majikan bisa memberitahu nih mereka rencananya seperti apa gitu. Lalu permasalahan kedua, kita bisa kelompokkan. Yang pertama ternyata di komunikasinya, karena merasa nggak enakan nih sama suami pasangan, jadinya dipendam sendiri. Karena sebetulnya ternyata jika dikomunikasikan, mungkin suaminya juga bisa membantu memanage keuangan di Indonesia supaya bisa lebih irit. Misalnya ternyata yaitu tadi kontraknya belum tahu diperpanjang atau enggak, suami bisa ikut berbagi kondisi sehingga ya membantu juga untuk lebih irit. Atau misalnya ada keluarga yang bisa dipinjami uang dahulu kalau misalnya sampai harus pinjam, atau aset apa misalnya ada emas atau ada hal lain yang bisa digadaikan atau dijual gitu ya untuk membantu kondisi keuangan kalau sampai ternyata tidak diperpanjang gitu. Nah, jadi ternyata masalah keempat, komunikasi, itu bisa menjadi yang prioritas gitu. Karena kalau misalnya sudah berbagi dengan pasangan, masalah kedua dan ketiganya mungkin bisa di-share, bebannya juga bisa berkurang. Resikonya apa? Mungkin suami tidak percaya, suami tidak mau tahu, pasangan tetap mau
dikirimi saja tanpa peduli gitu ya. Resiko ini ada gitu ya, tetapi setidaknya kita bisa berbagi gitu. Kita sudah berbagi kondisi kita seperti ini loh gitu ya, daripada dipendam sendiri. Kondisi atau masalah yang kelompok terakhir itu kesehatan. Tentang kesehatan, ini sakit apa ya di perut saya, apakah premenopause gitu ya, karena juga ada menstruasi tidak teratur, umurnya sudah 45 gitu ya. Nah, saya apa harus ke dokter, atau saya cuma perlu minum Panadol atau obat penahan nyeri, kemudian juga makan makanan yang kurang bergizi. Nah, ini bisa kita komunikasikan ke majikan, misalnya ternyata beban kerjanya itu sangat berat sehingga tidak ada waktu makan. Nah, ini kita bisa lagi asertif kepada majikan, beban kerjanya terlalu banyak, apakah bisa dikurangi sehingga saya ada waktu makan yang lebih baik, gitu, saya bisa makan yang bergizi gitu ya. Lalu misalnya perlu ke dokter, apakah ada biaya dokter, apa harus ambil cuti, ini resikonya juga gitu ya. Misalnya kalau nggak ke dokter bisa memburuk atau terlambat diagnosisnya. Nah, ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan, teman-teman, ketika menghadapi ketidakpastian. Jadi dikenali masalahnya apa, tujuan dari permasalahan yang mau dipecahkan itu apa, alternatif solusi dan resikonya apa, lalu dari situ kita bisa mengambil keputusan mana nih yang bisa kita lakukan. Kurang lebih seperti itu, Bu Pritya. Jadi menghadapi ketidakpastian dan kegelisahan di tempat kerja, itu tadi dikenali dulu apakah ini masa lalu atau masa depan yang belum terjadi. Kemudian kalau itu ternyata ketidakpastian, kita bisa rumuskan masalahnya, lalu alternatif solusi dan risiko apa, sehingga bisa dibuat rencana yang lebih matang. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Andrian. Luar biasa sekali ini. Saya lihat contohnya benar-benar konkret dan secara tidak langsung juga sudah merekap sesi-sesi sebelumnya yang memang sempat menyebutkan juga ya, kalau teman-teman masih ingat, mengenai coping mechanism atau bagaimana cara kita mengatasi kalau kita merasa panik atau cemas. Tapi hal yang sangat penting yang tadi disampaikan oleh Mas Andrian itu adalah, kalau yang saya catat adalah, ya kita harus mengakui ya bahwa memang ada hal-hal yang di luar kontrol kita, ada hal-hal yang bisa kita kontrol. Dan kalau kita tertimpa masalah, janganlah kita menghindari masalah atau mengalihkan perhatian karena kita tidak mau memiliki emosi yang negatif gitu misalnya. Tapi kita harus lihat permasalahannya dan ambil tindakan dan lakukan langkah-langkah pemecahan masalah yang terstruktur seperti yang tadi sudah dituntun oleh Mas Andrian. Dan memang kalau kita dalam kondisi panik atau cemas, mungkin kita tidak bisa berpikir secara runtut, maka dari itu kita perlu juga mempraktikkan latihan untuk menenangkan diri yang tadi, termasuk grounding position tadi, kemudian mengambil nafas yang mendalam supaya kita tetap fokus di saat ini dan saat sekarang dan kembali bisa berpikir dengan jernih. Oke. Di sini di Zoom ya sudah ada beberapa pertanyaan, Mas. Mungkin saya bacakan ya. Yang pertama ini tadi dari Mbak Atika. Apakah normal kalau berbicara dengan teman atau seseorang merasa gugup atau gemetar dan bagaimana mengatasinya? Nah, mungkin ini terkait karena rasa cemas atau memang selalu seperti itu gitu ya. Mungkin Mbak Atika bisa mengklarifikasi. Silahkan. Atau kalau Mbak Atika belum bisa ngomong ya mungkin Mas Andrian bisa menjawab. Ya, karena ya gugupnya itu bisa beberapa hal ya, misalnya ya friends jadi gugup gitu ya, atau gugup karena takut. Nah, perlu kalau normal atau tidak ya kita perlu lihat lagi gitu ya, sampai seberapa intens gugupnya itu, gemetarnya, perlu dilihat lagi apakah tadi karena misalnya friends gitu atau ada perasaan takut. Tapi kalau misalnya takut kemudian digali lagi, takut kenapa nih, misalnya sosoknya
kayak suaminya Inul gitu, misalnya garang gitu ya dengan kumisnya. Apa karena hal itu atau hal lain gitu ya. Tapi normal atau tidaknya ya relatif gitu. Oke, Gitu ya, sih. kalau memang sudah beberapa lama mengalami gugup itu mungkin bisa mengambil pelatihan-pelatihan seperti public speaking atau berbicara di depan umum supaya lebih tenang, dapat tips-tips gitu ya, Mas ya. Oh iya. Nah, kalau konteksnya tadi bicara di depan umum seperti yang Bu Pritia sampaikan memang karena mungkin gugupnya karena bicara di depan umum karena tidak biasa. Tapi jangan khawatir, itu sebuah keterampilan yang bisa dilatih gitu ya. Sementara yang tadi saya contohkan di awal itu kalau ada pola ketika kita menghadapi orang tertentu dengan misalnya secara fisik yang terlihat seperti suaminya Inul, Mas Adem gitu ya, kok saya takut gitu. Nah, mungkin itu ada polanya. Nah, mungkin itu yang perlu diselidiki lebih lanjut. Tapi kalau seperti yang Bu Pritia sampaikan, kalau gugup gemetarnya itu bicara di depan banyak orang, nah itu sesuatu yang bisa dilatih. Gitu. Oke, ya dan Mbak Atika juga kalau belum ikut kelas Enrich, kita ada kelas berani berbicara. Jadi mungkin bisa membantu sedikit-sedikit melatih ya keberanian seperti itu. Oke, kemudian mudah-mudahan menjawab. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Mbak Yeni. Di sini Yeni Krisnawati bertanya, bagaimana cara mengatasi emosi yang diakibatkan karena kita terlalu berlebihan memikirkan masalah yang kita hadapi sampai rasanya sangat frustrasi dan mengganggu konsentrasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi mungkin lebih ke freeze tadi itu ya, overwhelmed dengan masalah yang terlalu dipikirkan. Iya, terima kasih Mbak Yeni untuk pertanyaannya. Nah, permasalahan ini apakah yang tadi kita perlu lihat apakah sudah terjadi masa lalu atau kecemasan karena sesuatu belum terjadi. Kalau masalahnya sudah terjadi, kita perlu terima itu bahwa itu sudah terjadi. Kemudian apa nih yang bisa kita pelajari kalau misalnya di asmara nih kita dikhianati pasangan gitu. Nah, oke, itu terjadi. Kita tidak perlu menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain, tapi minimal terima dulu bahwa itu sudah terjadi agar bisa move on ya. Kalau ngomong sih gampang gitu untuk move on, tapi memang perlu proses. Nah, secara kognitifnya apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini gitu. Nah, emosinya itu tadi misalnya kepikiran terus, tapi yang bisa kita lakukan itu tadi ketika pikiran itu muncul, bernafas, kita sadari bahwa here and now gitu ya, disadari fokus pernafasannya, kemudian saya ada di sini, itu sudah masa lalu. Sementara kalau peristiwanya belum terjadi, kepikiran terus, wah kontrak saya diperpanjang atau enggak ya gitu. Jadinya pas nyetrika juga misalnya malah tangannya kena setrikaan, nah itu kan karena kepikiran yang belum terjadi gitu ya. Ketika pikiran itu muncul, ya sudah disadari saja bahwa oke, saya lagi mikirin kontrak nih, tapi itu kan belum terjadi. Saya coba fokus apa yang sedang saya lakukan saja deh gitu. Nah, jadi grounding lagi gitu ya, kuda-kuda tadi secara pernafasan, kemudian juga dibawa pikirannya lagi here and now, apa yang sedang saya lakukan gitu. Tapi bukan di denial juga bahwa pikiran itu muncul gitu, bukan disembunyikan tapi disadari gitu. Ada pikiran tersebut gitu ya. Sangat mengganggu konsentrasi gitu dalam sekian pekerjaan. Nah, itu tadi fokus pada apa yang sedang dikerjakan sambil tetap disadari pikiran itu muncul dan mengganggu. Oke, kalau teknik lainnya itu teman-teman bayangin ada banyak laci gitu ya, kayak kontainer. Pikiran itu, pikiran itu muncul, saya simpan dulu di kontainer ini, saya lagi ngerjain ini, nanti malam deh saya buka kontainer itu lagi untuk mikirin yang itu gitu ya. Tapi bukan di denial bahwa saya nggak mau mikirin itu sekarang, gitu. Disimpan saja dulu, gitu ya. Begitu. Ya, mungkin kalau saya nggak tahu ini ada tips seperti ini nggak, Mas Andrian? Mungkin bantu juga kalau ditulis ya. Jadi misalnya kita kan mungkin kadang-kadang pikiran kita kalut nih, banyak sekali hal-hal yang muncul di saat yang bersamaan. Terus
mungkin membantu kalau kita tulis satu-satu apa sih sebenarnya masalahnya seperti tadi gitu kan diidentifikasi, kemudian baru dari situ bisa dilihat oh ini benar-benar masalah atau bukan, bagaimana langkah menyelesaikannya. Iya, betul banget. Itu sangat membantu karena dengan orang yang misalnya lebih memang kapasitas mental kita kan kadang ada batasnya juga dengan membantu ditulis, jadi kita juga bisa ibaratnya itu mengurangi apa yang dipikiran kemudian ditulis. Jadi juga biasanya ketika sudah ditulis jadi lebih jelas, oh begini toh masalahnya gitu ya. Karena ketika kita proses menulis juga itu secara kognitif kita memformulasikan masalah, merumuskan masalah gitu ya. Dan ada wujudnya kan ketika sudah ditulis, oh ini toh masalahnya dibanding cuma dipikirin gitu ya. Ya, itu betul banget bisa membantu. Terima kasih Bu Pritia untuk tambahannya. Siap. Oke, Mas, ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Retno Prihatini. Pak, saya mau bertanya, bagaimana caranya mengatasi atau mengontrol emosi yang kadang datang dari masalah yang tidak terduga? Ada dua nih sebetulnya pertanyaannya, mengatasi masalahnya atau mengontrol emosi. Kalau mengatasi masalah yang tidak terduga, balik ke lingkaran yang kayak bawang itu tadi, kita fokus apa yang bisa kita kontrol. Karena ada hal-hal yang memang di luar kontrol kita. Kalau kita fokus ke itu ya tidak akan membantu masalah gitu. Tapi kalau kita fokus pada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ya perasaan kita atau apa yang kita ucapkan minimal tidak memperburuk kondisi keadaan gitu ya. Nah, itu salah satu tips yang bisa dilakukan. Fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Sementara kalau emosi, balik lagi ke tips yang paling minimal bisa dilakukan itu tadi grounding exercise, here and now. Misalnya dapat kabar misal paspor kita hilang atau tabungan kita misalnya kita ditipu teman gitu ya, itu kan sesuatu yang tidak terduga, ya diterima secara emosi mungkin susah, makanya tadi latihan pernapasan, kemudian kita terima bahwa kondisi itu terjadi, tidak mendenial atau tidak menutup-nutupi itu, tetapi diterima dan kemudian dipikirkan apa rencana atau hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan resikonya gitu ya. Kurang lebih seperti itu mungkin ya Bu Prit ya. Iya, betul Mas. Iya Mbak Retno, jadi ini seperti langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan, jadi mulai dicoba aja dulu, dipraktikkan dulu. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Mbak Yani Tarnuwaras atau Mbak Zini. Dok, bagaimana cara mengendalikan supaya kepribadian ganda kita tidak muncul lagi, apalagi yang jeleknya? Terima kasih. Oke, pertanyaan menarik nih. Nah, kepribadian gandanya ini secara klinis atau mungkin yang dimaksud Mbak Yani atau teman-teman itu adalah ketika persona, karena kalau kepribadian ganda itu orang tersebut itu tidak sadar bahwa dia memiliki kepribadian yang lainnya, tapi saya asumsikan di sini persona ya. Persona itu adalah misalnya saya ngomong sama Mbak Pritia itu senyum, saat ini senyum gitu ya, manis, tapi di belakang kemudian jelek-jelekin atau ngomong dengan orang lain tuh mukanya datar, ekspresinya beda gitu ya. Itu namanya persona. Nah, kadang kita memang perlu persona, misalnya dalam acara ini gitu ya. Kalau saya bawaannya cemberut karena misalnya mungkin saya lagi ada permasalahan. Tapi kalau saya cemberut mau menyampaikan materi, mungkin teman-teman juga melihatnya nggak enak. Maka saya perlu menampilkan persona yang baik gitu. Nah, pada situasi tertentu kita perlu memunculkan persona tersebut. Tetapi kalau misalnya kemudian dalam sehari-hari kita kemudian tidak nyaman menampilkan diri kita sebenarnya, itu jadinya memang kemudian nggak nyaman gitu ya untuk kita. Nah, bagaimana cara mengendalikan supaya
persona ini tidak muncul. Oke, itu tadi pertama ya, kadang memang memerlukan persona itu. Yang jeleknya itu kalau bukan jelek ya, kurang baiknya itu kalau kemudian kita tidak otentik atau tidak genuine, tidak menjadi diri kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya dalam lingkungan pertemanan, misalnya teman-teman lagi kumpul, cuman ngumpul nih sama-sama teman gitu ya, lagi nggak ada, bukan acara formal seperti ini. Ya nggak apa-apa, teman-teman misalnya curhat, kalau pas lagi ceritanya sedih ya sedih ekspresinya, nggak perlu jaim gitu ya, ketawa atau senyum, ceritanya lagi sedih. Nah, itu minimal menyelaraskan antara isi cerita dengan ekspresi emosi. Nah, jelek atau tidaknya itu tergantung situasi. Kalau misalnya teman-teman lagi kerja, misalnya lagi kerja di rumah gitu, seharian cemberut terus. Oke, mungkin memang lagi ada masalah di rumah, lagi ada kedukaan, misalnya lelayu gitu. Tapi kalau misalnya seharian cemberut terus, mungkin majikan juga mikir nih, ini kenapa sih dari pagi cemberut gitu. Kalau teman-teman mau mengkomunikasikan itu, misalnya ada saudara saya meninggal atau anggota keluarga meninggal, nah mungkin keluarga majikan juga bisa mengerti gitu ya. Tapi coba komunikasikan gitu ya. Daripada teman-teman kemudian berusaha senyum gitu dari pagi sampai malam, tapi sebetulnya lagi ada kedukaan. Gitu. Jadi bukan kepribadian ganda, tetapi namanya persona atau topeng gitu ya. Kadang kita memang perlu pakai topeng tersebut, tapi sesuai situasi juga gitu ya. Dan tidak selalu jelek, tetapi lihat situasi kondisi. Mungkin begitu. Ya, wah mantap sekali. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mas, dari Mbak Trisya Sari. Mas, saya mau bertanya bagaimana cara menghadapi anak yang memiliki kelainan mental atau bipolar? Wah, ini cukup serius pertanyaannya. Iya, nah lagi-lagi perlu dipisah apakah ini diagnosis klinis yang memang sudah dibuat oleh psikiater atau psikolog klinis gitu ya. Sebagai informasi saja, psikiater itu dia background-nya kedokteran, ngambil spesialis kejiwaan. Psikolog klinis itu mereka yang kuliahnya psikologi, kemudian fokusnya di bidang klinis, jadi beda. Nah, tapi untuk menegakkan diagnosis bipolar itu perlu tes tertulis, wawancara, jadi tidak bisa hanya dengan melihat gitu, beda dengan paranormal gitu ya. Nah, apakah yang dimaksud di sini diagnosis klinis bipolar atau pengalaman bahwa mungkin emosinya atau suasana hatinya berubah-ubah gitu ya. Nah, mungkin yang bisa ini asumsinya bukannya diagnosis klinis gitu ya. Jadi apa yang teman-teman hadapi, misalnya ada anak yang diasuh atau teman yang kondisi emosi atau suasana hatinya itu berubah-ubah dalam tempo yang mungkin singkat. Nah, emosi seseorang itu dipicu, perubahan emosi seseorang itu ada tentu stresornya atau ada stimulus, misalnya ada hal yang menggembirakan jadinya emosinya senang, atau hal yang membuat duka emosinya jadi sedih. Bagaimana menghadapinya? Kita perlu memahami kondisi apa nih yang membuat emosi seseorang berubah gitu ya. Kalau misalnya mungkin yang menjadi lampu kuning atau perlu warning sign atau tanda hati-hati kalau misalnya dalam tempo yang cepat, misalnya 1 menit orangnya tertawa, kemudian tanpa sebab yang jelas tiba-tiba menangis, tertawa lagi, jadi naik turun tanpa ada kondisi yang pemicu yang jelas, itu yang perlu kita coba kalau ada tenaga kesehatan profesional, bisa kita rujuk dia untuk ke tenaga kesehatan tersebut. Tapi kalau ternyata mungkin ada kabar layu, atau misalnya ada hal lain yang memicu emosinya berubah, gitu ya itu wajar gitu, karena ada pemicunya. Yang lampu kuning itu tadi tiba-tiba berubah saja tanpa ada pemicu yang jelas gitu. Menghadapinya bagaimana? Ya kita coba tanya, apakah ada peristiwa yang mengganggu atau peristiwa yang dihadapi saat ini sehingga emosinya berubah. Begitu, Bu Pritya.
Iya, terima kasih banyak Mas. Ya, jadi penting sekali ya teman-teman kita juga mencari saran dari profesional kalau memang kita melihat ada gejala-gejala yang sepertinya kok berbeda dari kewajaran. Tapi jangan kita cepat mengambil kesimpulan sendiri tanpa mendapat saran dari profesional ya. Dan iya, tidak mudah labeling seseorang, oh nih orangnya gangguan nih, tiba-tiba nangis atau tiba-tiba ketawa sendiri karena mungkin dia lagi keinget suatu cerita gitu kan, ya mungkin lucu gitu.